Jadi firman Tuhan di malam hari ini kita sama-sama akan bicarakan tentang hati yang sibuk, ya. Ini dasar firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Saya menyampaikan sebagaimana juga Pendeta Nur Cahyo ada share bahan ke saya, dan ini juga mungkin beberapa Bapak Ibu yang mengikuti di sekolah mungkin sudah mendengarkan, tapi ada hal-hal mungkin yang bisa menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, siapapun yang menyampaikan selalu ada yang baru, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang hati, ya, hati sebagai pusat, ya, pusat dari apa? Pusat kehidupan kita, pusat kerohanian. Nah, Alkitab itu banyak sekali memberi perhatian kepada masalah hati, dan bermacam-macam kosakata, beragam kata, kosakata yang dipakai untuk menggambarkannya. Ada kata roh, jiwa, hati, pikiran, hati nurani, ya. Nah, istilah tersebut itu menjelaskan tentang pusat dari kerohanian kita. Nah, keterkaitan kita dengan Allah di setiap saat, baik kita sadari ataupun kita tidak sadari. Nah, kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar ada alam sadar kita, alam bawah sadar kita, ya. Kalau sadar, kita dikendalikan oleh pikiran, oleh tubuh kita, itu bisa kita atur. Tetapi hati, ya, itu cuma bisa kita jaga, ya. Banyak hal yang orang bisa katakan baik mungkin keluar dari mulut atau perbuatan, tetapi di hati itu tidak bisa direkayasa kalau kita salah di dalam menjaga dan memberi nutrisi ataupun ya, kalau kita orang Kristen tentunya di dalam firman Tuhan, ya, kita menjaga. Nah, di dalam firman Tuhan ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menjadikan gambaran atau analogi yang Alkitab berikan tentang hati. Di Amsal 4 ayat 23, mungkin saya langsung bacakan saja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini saya sangat senang, ya. Ini kata, pemilihan katanya pun menurut saya luar biasa. Jagalah, kita menjaga. Tadi saya katakan bahwa kalau mulut, pikiran, tubuh kita itu mungkin bisa kita atur, kita kendalikan. Tetapi kalau hati, kalau kita tidak jaga, itu sangat sulit. Karena dia akan terpancar. Sesuatu yang dari dalam, dia akan terpancar. Jadi, apa yang ada di hati, itu akan terpancar. Makanya ketika orang mungkin sering berkata yang ya kasar, kotor, apa segala macam, itu sebenarnya mencerminkan, ya, apa yang di dalam. Oleh karena itu, kalau kita mau kelihatan bagus di luar, ya tentunya di dalam. Karena hati ini sangat penting untuk kita jaga. Jaga dengan apa? Ya tentunya dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua itu di dalam Amsal 20 ayat 5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang pandai tahu menimbanya. Nah, inilah yang kalau kita katakan hikmat, ya. Kita bisa mendapat pengetahuan, kita bisa mendapatkan banyak mungkin keahlian dengan kita belajar, tetapi hikmat itu didapat dari hati, ya. Kalau tadi dikatakan sini kita bisa menimbah di dalam hati kita yang tentunya Tuhan taruh. Nah, kemudian juga di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 7 tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ada juga di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, hati digambarkan seperti peti harta karun. Nah, Bapak Ibu, saya coba, mudah-mudahan bisa terlihat juga di layar. Kalau saya coba bacakan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 19 sampai 21. Nah, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, di situ tentang hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang kita harus hati-hati dengan menjaga hati, ya. Jangan sampai pikiran kita hanya pada harta duniawi.
dan mengabaikan harta yang di surga. Nah, hati kita itu bekerja di belakang layar dan secara diam-diam menentukan arah hidup kita. Ini saya kutip juga dari materi yang disampaikan Pak Pendeta. Jadi yang saya katakan tadi di belakang layar, memang di alam bawah sadar kita dia begitu banyak bekerja. Nah, hati kita itu pusat dari semua kehidupan, ya, keadaan hidup kita sangatlah kompleks ya. Melalui hati kita dapat mengenal hakikat diri kita yang sebenarnya. Nah, ini yang inti yang menjadi pokok perenungan kita di malam hari ini, ya. Seperti apa hati kita itu dapat dilihat dari 3 hal. Nah, ini yang tadi saya katakan keluar. Pertama itu emosi-emosi kita. Kedua, perbuatan kita yang baik maupun yang buruk. Jadi itu akan keluar. Nah, relasi kita dengan Allah ini yang vertikal ya. Jadi sungguh hati kita itu sangatlah sibuk. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu. Ada dari 3 hal tadi bicara tentang emosi. Emosi, ya, kalau di sini dikatakan tanggapan atau respon pertama kita terhadap keadaan di sekitar kita. Ini selalu reaksinya spontan ya. Ketika ada aksi, ada reaksi. Nah, kita bisa melihat seseorang itu dari keadaan spontanitas ya. Ketika misalkan terjadi sesuatu, apa yang tiba-tiba keluar dari mulutnya, itu sebenarnya ya mungkin kita bisa melihat, oh seperti gitu ya. Ya biasa ketika mungkin kita berjalan ya. Saya biasa dengan sambil bawa mobil, beberapa teman di mobil misalnya, ketika ada satu ya motor atau mobil lain melambung kita dari sisi kiri, mengagetkan kita, biasa ada kata-kata yang ya keluar dari orang yang kita temani di mobil. Mudah-mudahan dia tabrak ini. Kata-kata yang tidak bagus lah. Nah, saya sampaikan ya jangan seperti itu. Kita tidak tahu orang itu mungkin balap, orang itu buru-buru, kan banyak kondisi ya. Bisa jadi mungkin dia mengejar waktu untuk menolong seseorang atau ada keadaan yang memaksa dia. Oleh karena itu kita tetap harus berpikir positif. Jangan selamanya ketika orang melambung kita dengan mungkin cara yang kurang bagus langsung kita tanggapi dengan seperti kata yang tidak bagus ya. Bahkan ada yang mudah-mudahan dia bisa jatuh atau nabrak, itu tidak boleh, itu sesuatu yang tidak bagus. Nah, emosi kita juga itu mengungkapkan siapa kita ya. Dapat menyikapkan jawaban dari pertanyaan perihal apa yang paling kita kasih dan paling penting bagi kita. Nah, banyak contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat 2 atau 3 tahun lalu ya, ada satu video yang share, video singkat, ini kisah nyata yang diangkat ya dari seorang ayah yang ya baru beli mobil ya, masih dicicil ya, sangat disayang, bahkan ketika hujan dia ke kantor pun naik motor ya, ketika pulang anaknya umur 3,5 tahun itu sudah melukis-lukis di mobil barunya itu. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Bapaknya pulang dengan emosi, anaknya dihajar, dipukul kedua tangannya sampai itu dia biarkan beberapa hari, 3 hari kemudian setelah dibawa ke dokter dan ternyata infeksi, akhirnya itu diamputasi. Nah, terlihat sekali bahwa bagi bapak tersebut lebih penting apa yang dia utamakan, apakah anaknya atau mobilnya. Nah, ini kalau kita tidak menjaga hati, kita salah melihat hal-hal yang prioritas, apa hal yang paling penting. Ya, ini tadi kembali ke Amsal tadi, maka kita harus jaga hati kita. Di dalam Mazmur 25 ayat 17 dan juga di Mazmur 45 ayat 2. Mungkin kalau ada yang bisa baca, silakan Bapak Ibu. Pak Pendeta mungkin bisa bacakan kita di Mazmur 25 ayat 17. Mazmur 25. Mazmur ayat 25 ayat 17. Lapangkanlah hatiku yang sesat dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Yang satu Pak, Mazmur 45 ayat 2. Mazmur 45 ayat 2. Mazmur 45 ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah.
Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Juru tulis yang mahir. Jadi memang meluap dengan kata-kata indah. Tadi hal-hal yang dalam hati itu akan memang terpancar. Kemudian selanjutnya juga menyatakan relasi kita dengan Allah, yaitu apakah kita mencintai apa yang Allah cintai. Dan begitu pula sebaliknya ya, apakah kita membenci atau tidak senang terhadap apa yang Allah tidak senang. Nah, itu terlihat dari emosi atau reaksi spontan kita ketika sesuatu terjadi di sekitar kita. Nah, apakah Allah merupakan yang terdekat di hati kita? Nah, ini juga ya seringkali ketika ada hal-hal yang mungkin katakanlah kita menghadapi hal-hal yang menakutkan, ya mungkin kalau kita di Papua atau apa seringkali langsung menyebut nama Tuhan ya. Tapi itu mungkin sebagian kita mungkin itu cuma dari kata-kata, tetapi apakah sungguh-sungguh kita meminta pertolongan atau lari kepada Tuhan ketika ada satu masalah atau persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya, dari emosi kita juga itu mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Nah, terwujud melalui tubuh kita. Nah, ini ada istilah yang disebut psikosomatis, yaitu hal-hal di dalam jiwa yang berpengaruh pada tubuh. Kalau Bapak Ibu ingat ya, di pelajaran olahraga, ini mungkin kebalikan dengan hal yang kita bahas di malam hari ini. Kalau di olahraga itu dikatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, gitu ya. Mungkin masih ingat istilahnya mens sano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat di pelajaran Alkitab, justru di dalam jiwa atau di dalam hati yang sehat itu akan berpengaruh terhadap tubuh. Ya, di Mazmur atau di Amsal ya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Justru kalau menurut saya memang di dalam hati ya, kita kalau hatinya sehat, hatinya kita gembira, ya tubuh kita pun saya pikir bukan bukan asal dikatakan di dalam Alkitab, bahkan secara medis pun bisa membuktikan bahwa kalau hati kita sehat, hati kita memikirkan hal yang positif, selalu gembira, bersyukur, itu juga akan menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Tapi yang sebaliknya pun akan terjadi ketika di hati kita banyak hal-hal yang tidak baik, ya, hati yang penuh dendam, iri dengki, ya, kecemburuan, atau hal-hal yang negatif, itu akan berpengaruh terhadap. Nah, makanya seringkali kalau orang katakan orang-orang ya, mungkin kalau yang katakan istilah katakan makan hati ya, orang-orang yang tidak senang melihat orang senang, yang senang melihat orang susah, itu biasanya memang kelihatan juga dari tubuhnya ya. Kelihatan ya tidak sering menampakkan kegembiraan atau kalau saya mau katakan ini mungkin kurang bagus juga, kalau istilah makan hati biasanya orang-orang yang seperti itu juga tidak sehat secara fisiknya ya, secara tubuh. Nah, seseorang yang mengalami depresi misalnya, itu merasakan penderitaan yang mempengaruhi jasmani rohaninya. Karena itu semua di pikiran, di hati. Nah, di saat-saat mengalami gejolak yang kuat, maka itulah waktunya untuk bertanya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh hatiku? Jadi, apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Kemudian kita masuk ke hal yang kedua. Kedua dari hal yang mencerminkan hati kita, yang pertama tadi emosi, dan yang kedua itu juga menunjukkan kebaikan dan keburukan kita. Di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20, Matius 15 ayat 19 sampai 20. Saya coba bacakan di sini. Matius 19. Matius 15. Dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan,
percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, di sini jelas ya, kalau saudara-saudara kita, ya tetangga kita yang Muslim misalnya ketika akan sembahyang, mereka akan membersihkan tubuh, ya, mereka akan wudhu, tapi sebetulnya bukan seperti gitu ya. Harusnya itu semua dari hati. Nah, hal-hal di luar itu, ya bukan berarti kita tidak harus bersih, kita juga harus bersih ketika ini. Tapi bukan secara tubuh atau di luar, tetapi untuk penting sekali itu dari dalam hati. Kalau kita lihat kembali lagi tadi di ayat 19 ya. Benar di ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah itu, dari hati timbul segala yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu. Itu semua dari hati. Ya. Nah, kebaikan kita juga mengekspresikan apa yang kita cintai, kita dambakan, dan sebetulnya mencerminkan Allah sendiri. Allah telah menciptakan kita sebagai gambarnya atau cerminnya. Nah, ini kalau kita lihat ketika Allah menjadikan manusia di Taman Firdaus ya, Taman Eden, yang menjadikan Adam sesuai gambar dan rupa Allah, itu juga mencerminkan bahwa memang manusia itu diberikan kualitas, suatu yang kemampuan yang ada di dalam diri manusia itu. Kita dapat menolong sesama kita, ya salah satunya adalah dengan mencoba melihat apa yang baik di dalam diri kita tersebut. Jadi walaupun kita lihat ada manusia-manusia atau saudara-saudara kita yang ya belum mengenal Allah seperti yang kita sembah, tapi tetap ada kebaikan-kebaikan di dalam diri mereka. Tetap. Nah, ketika kebaikan ini kita lakukan dengan respon syukur, kita percaya, ya, kita percaya Tuhan Yesus, maka hal ini disebut sebagai ketaatan. Ya, respon syukur kita kepada Tuhan itu disebut sebagai ketaatan, iman, atau pernyataan kasih kita kepada Allah. Kebaikan semacam ini juga akan mencerminkan akan semakin indah, terutama saat kita sedang dihujani banyak kesulitan. Jadi kita tetap mendekat kepada Allah. Justru ketika di dalam kesulitan, di dalam kita mengalami banyak masalah, ya, kebaikan itu memancarkan cahaya paling terang itu di saat-saat justru di dalam kesulitan atau di dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya. Nah, kemudian manusia, ya kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu kebaikan itu hadir bersama-sama dengan keburukan. Keburukan hati kita adalah dosa-dosa karena ditujukan untuk melawan Allah. Entah sadar atau tidak sadar. Saya tadi sempat buka, saya lupa di ayat berapa yang Rasul Paulus katakan itu. Ketika dia hendak melakukan yang baik, justru yang dia lakukan yang tidak baik. Karena memang natur manusia, natur kita yang sudah jatuh dalam dosa seperti itu. Kita selalu ingin melakukan hal-hal yang baik, tapi seringkali justru kita melakukan hal-hal yang justru melawan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena memang kita sudah jatuh di dalam dosa. Nah, seseorang mungkin tidak sadar akan keburukan hatinya. Nah, ini yang penting. Seringkali memang kita tidak sadar, kita selalu pikir apa yang kita lakukan itu sudah baik, sudah benar, disenangi orang, bahkan mungkin dipuji-puji orang. Nah, tetapi mungkin ya ketika ada orang lain yang memberitahukan, ya baru kita sadar, oh ternyata yang kita lakukan selama ini yang menurut kita benar ternyata tidak benar, ternyata itu salah. Nah, kita semua sesungguhnya adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi sesuai dengan panggilan gereja ya, bersekutu, bersaksi, ya, melayani. Jadi persekutuan seperti hal-hal seperti kita di rayon ini memang sangat penting untuk mungkin kita saling mengingatkan. Walaupun ini sebenarnya memang berat Bapak Ibu. Ya, mungkin dengan cara tertentu hamba Tuhan pasti lebih tahu cara-caranya untuk kita saling menegur, karena
Kalau salah juga ketika mungkin saudara semen kita, katakan di dalam rayon yang sama, kita mungkin menegur caranya kurang tepat, justru kadang itu menjauh dari persekutuan. Nah ini kita tidak boleh seperti itu. Kita harus juga bijaksana, cara menegur yang tepat, sehingga orang itu tidak merasa seperti dihakimi, tetapi kita menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan selama ini keliru, tidak sesuai dengan seperti apa yang Allah inginkan. Nah yang ketiga, ya, ini bagian yang terakhir ya Bapak Ibu dari hati kita tadi yang kita bahas, relasi kita dengan Allah. Jadi itu juga mencerminkan relasi kita dengan Allah. Di pusat hati kita yang terdalam terdapat relasi atau hubungannya dengan Allah. Disinilah letak akar dari sebuah pohon sumber mata air di dasar sumur. Ya. Kita menyebutnya sebagai penyembahan. Jadi siapapun atau apapun yang paling kita kasih melebihi segalanya, dialah yang kita sembah. Dan apapun yang kita sembah itu akan mengendalikan diri kita. Nah ini kita sangat berhati-hati Bapak Ibu. Banyak orang yang terlalu memikirkan harta ya di atas segala-galanya sehingga sangat dikendalikan, pikiran perbuatannya sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Jadi Alkitab juga mengingatkan kepada kita ya, jangan sampai di mana hati kita berada di harta kita ya, itu akan sangat buruk ya sebetulnya bagi kehidupan kita. Nah di dalam teologi ada istilah atau wahyu umum. Itu Allah memperkenalkan kebenaran dirinya kepada ciptaannya lewat hati nurani manusia ciptaannya. Ini mungkin bisa kita baca di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15. Roma 2 ayat 14 sampai 15. Saya coba bukakan Bapak Ibu di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15. Roma 2 14 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah ini hati nurani ya. Jadi seringkali kita ketika melakukan hal-hal yang tanda kutip ya, yang tidak baik ya, kita seringkali gelisah ya, karena itu situ hati nurani, kita akan menuduh, akan menegur kita sehingga kita menjadi tidak tenang. Nah, perkataan hati nurani, saya pernah baca satu artikel ya, kenapa orang-orang ya melakukan terorisme itu bisa memenggal, membunuh, itu sebenarnya yang ini dimatikan. Ada satu pelatihan yang dilakukan di Timur Tengah di sana ya, untuk melatih terorisme yang anak-anak kecil pun dipakai. Untuk mematikan hati nurani ini bukan hal yang tiba-tiba seperti gitu. Mereka juga dilatih. Itu mereka menbola, Bapak Ibu tahu, yang bolanya itu apa? Kucing atau binatang, mereka tendang seperti itu. Dan itu dibiasakan sehingga memang mematikan hati nurani mereka. Mereka bisa melakukan hal-hal yang kita jangankan mau melakukan, melihat pun kita tidak akan sanggup ya, karena kita hati nurani itu ya. Tetapi orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang sadis memang itu mereka dimatikan hati nuraninya. Oleh karena itu kita terus berhati-hati menjaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan ya. Amsal tadi sudah kita ya. Bapak Ibu kalau perhatikan ya, saya biasa ada teman-teman yang kalau berbohong itu dianggap biasa gitu, melakukan hal-hal yang kita rasa, aduh ini kok, tapi dia tidak merasa bersalah. Nah ini sebenarnya kita hati-hati di sini. Mungkin hati nuraninya sudah mati karena terbiasa melakukan. Nah ini yang
kalau kita di dalam persekutuan harus selalu diingatkan. Ketika melakukan sesuatu, kesalahan kecil, ulang, hati-hati. Makanya kalau di dalam, saya nggak tahu istilah apa ya, kebohongan itu kalau dilakukan ulang itu menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya nanti akan dianggap itu seperti kebenaran. Padahal itu adalah sesuatu yang salah, karena di sini sudah dimatikan, dilumpuhkan di hati nurani. Nah, disadari atau tidak, itu kita semua manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, makhluk yang beragama. Nah, ini istilahnya sensus divinitas ya, perasaan akan ilahi. Jadi walaupun orang itu sebenarnya dikatakan ateis atau animisme, mereka tetap tahu bahwa ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu kuasa yang di atas dari mereka. Kalau orang-orang animisme, kenapa mereka mempersembahkan sesajen atau persembahan-persembahan di tempat-tempat tertentu? Karena sebetulnya mereka tahu bahwa ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang di atas mereka. Mereka minta pertolongan atau minta perlindungan seperti itu. Nah, ada juga istilah semen religium, benih beragama. Nah, sebagai ciptaan kita semua hidup coram Deo, artinya hidup di hadapan Allah ya. Jadi tidak ada satupun kita yang hidup mau sembunyi seperti apapun ya. Kita semua hidup di hadapan Allah. Baik itu benar atau tidak benar, semua itu dilihat oleh Allah. Dan kita memilih posisi kita. Posisi. Kalau dikatakan memilih berarti itu di kita. Ya, kita apakah memilih posisi yang berkenan di hadapan Allah atau yang tidak. Nah, untuk mengikuti dia atau melawan dia. Jadi dua posisi itu saja. Mungkin nggak ada posisi abu-abu ya. Ya sudahlah, tengah-tengah. Mungkin tidak bisa seperti itu. Jadi kita pada posisi apakah kita mengikuti dia, mengikuti Allah, atau pada posisi melawan dia. Namun sebagai manusia yang telah mengalami kejatuhan dalam Kejadian 3, nurani kita itu telah menjadi jahat dan senantiasa melawan. Jadi kecenderungan seperti yang Rasul Paulus katakan, kecenderungan untuk melawan, untuk melakukan hal yang justru tidak berkenan, walaupun niatnya akan melakukan hal yang baik menurut kita. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, ya, hanya dengan percaya kepada Yesus, hati nurani kita yang kotor atau tersumbat itu dapat dibersihkan oleh darah Kristus dan dapat mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi tidak ada cara lain kalau kita ingin ya, kehidupan kita memancarkan kehidupan, memancarkan seperti yang Allah ciptakan mula-mula ya. Kita sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan percaya kepada Yesus dan memberikan diri kita hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi banyak manusia di dunia ini yang berusaha dengan cara mereka, ya, termasuk saudara-saudara kita yang Muslim, mereka melakukan amal baik, mereka melakukan memberikan persembahan atau apapun itu namanya. Ya, mereka pikir dengan cara itu mereka bisa baik, bisa selamat, tapi semua bisa kita buktikan bahwa itu sia-sia. Karena kecenderungan kita tadi yang sudah jatuh di dalam dosa itu memang lebih cenderung melakukan apa yang tidak benar. Ya, hal-hal menurut keinginan daging daripada keinginan roh. Tetapi kalau kita memberikan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, kita pasti akan lama-lama dibentuk ya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kebutuhan hati kita yang terdalam adalah Allah, yaitu untuk mengenal Dia dengan benar dan mengikutinya. Pengetahuan yang akurat tentang Allah, yang tepat, yang benar tentang Allah itu, ya, itu memang dengan hati ya, bukan berhenti di otak saja. Bapak Ibu, kalau kita melihat banyak saudara-saudara kita yang mengetahui tentang firman Tuhan, tentang Allah dengan otaknya, bukan dari hatinya, itu cenderung menghakimi. Pasti cenderung seperti itu, karena mereka merasa lebih tahu. Ya, contohlah orang-orang Farisi kan seperti gitu. Karena mereka tahu di otak mereka tahu firman Tuhan itu di otak, bukan di hati. Sehingga mereka melihat orang-orang lain yang melakukan kesalahan, ya, mereka akan menghakimi. Tapi kalau orang yang tahu firman Allah, dan betul-betul itu di hati dia akan seperti Kristus ya, yang mengasihi. Bahkan terus mendoakan orang-orang yang
yang bahkan mau membunuh dia, orang-orang yang jahat terhadap dia. Nah, inilah sesungguhnya yang ingin diberikan kepada kita oleh Bapa kita. Paulus mengerti hal itu, itulah sebabnya ia berdoa agar jemaat memperoleh roh hikmat dan wahyu yang mengenal Allah dengan benar. Nah, ini penting. Mengenal Allah dengan benar itu di hati, bukan di pikiran. Sekali lagi, jangan cuma di pikiran atau di otak. Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Mungkin saya perlu putarkan juga Efesus, ya. Sorry, saya ulangi di Efesus berapa tadi? 1 ayat 16 sampai 17 ya. Di Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Efesus 1, 16 dan 17. Ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi kita harus punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, bukan mengenal atau mengetahui seperti kita mengetahui pikiran, mengetahui suatu pengetahuan atau keterampilan dengan pikiran, tapi harus dengan roh hikmat. Nah, karena di dalam diri Yesuslah kita memiliki gambaran yang utuh, yang tepat. Makanya kita bersyukur sekali sebagai orang-orang percaya ya, teladan ya, tokoh yang kita teladani, yang satu-satunya menjadi teladan kita adalah Kristus. Saya biasa kalau mau banding-bandingkan, banyak orang mungkin tokoh-tokoh yang ya katakanlah orang-orang hebat, tetapi kita tidak bisa melihat seperti apa yang Kristus sudah lakukan, betul-betul luar biasa dan sangat sempurna. Jadi di dalam Yesuslah kita memiliki gambaran yang utuh. Jadi gambaran yang utuh tepat tentang Allah. Karena memang Yesus itu adalah Allah ya, yang datang ke dalam dunia menjadi seperti manusia. Jadi tidak ada cara lain selain dengan mengenal Kristus. Maka kita harus selalu mengarahkan diri kita kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu mungkin itu, dan ini ada pertanyaan yang bisa didiskusikan atau direspon. Yang pertama itu jelaskan tentang hati dalam beberapa kalimat. Ya mungkin saya pikir anak-anak sekolah pasti tahu lah. Kita bisa membuat kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang hati nurani. Ya. Kemudian yang kedua itu memberikan beberapa contoh yang menjelaskan bagaimana perasaan-perasaan saudara memiliki kaitan erat dan bagaimana relasi saudara dengan Allah. Nah ini untuk pertanyaan sebetulnya bagi diri kita sendiri ya, kita bisa menanya diri kita bagaimana, apakah kita memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana relasi kita atau saudara dengan Allah. Silakan kita memberikan penilaian bagi diri kita sendiri. Dan ketiga itu refleksikan ke dalam dirimu, perhatikan kapan biasanya saudara menjadi sangat bersemangat. Nah, apakah yang menjadi saudara, apa yang menjadikan saudara sangat bersukacita? Hal apa yang membuat saudara sengsara? Nah, apakah saudara sedang mencoba sendiri dengan susah payah untuk bertahan hidup di tengah padang gurun kehidupan, atau apakah saudara terus-menerus mengarahkan akar-akar saudara kepada sumber air hidup? Ya, apa yang membuat kita semangat? Kalau kita katakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus, ya, kita menjadikan Dia tokoh idola, pasti kita menyebutkan tokoh tersebut ya, atau firman-Nya akan membuat kita semangat. Tetapi jangan sampai terjadi sebaliknya ya. Ketika kita membaca firman-Nya, kita menjadi ngantuk, ya, kita lebih tertarik dengan ya kalau sekarang mungkin nonton YouTube ya, atau nonton apa dibanding membaca atau merenungkan firman Tuhan. Atau malah ini kalau menjadi membuat kita sengsara. Wah, ini bahaya. Ya, mungkin kita bisa memuji di anak-anak kita ketika kita panggil ya, doa malam misalnya, atau ibadah bersama di malam hari. Ya, kadang mereka merasa berat, dia masih asik dengan pegang
handphone atau laptopnya untuk nonton YouTube. Ya, ini hati-hati. Jadi jangan sampai hal-hal lain membuat ketertarikan kita melebihi daripada apa yang kita katakan kalau kita mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan. Harusnya seluruh perhatian kita ketika kita beribadah bersekutu seperti pada malam hari ini membawa sukacita yang luar biasa bagi kita.